adik belajar kitab kuning, belajar hadis karangan manusia, ngapain dipelajari? Untuk apa? Cuma muter-muter di agama, mati masuk neraka. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Makanya ente harus banyak belajar Alkitab biar tidak tersesat. Begitu Dika, Kalau saya harus belajar Islam, buat apa Islam? Menyelamatkan kagak, nabinya saja tidak selamat. Mau masuk neraka bareng-bareng nabinya? Oh enggak, saya mah mending ikut Yesus, punya kepastian masuk surga. Haleluya. Ngapain pelajari kitab kuning? Sia-sia, mati masuk neraka. Nah, saya balik bertanya, ngapain menyembah Tuhan yang digodai sama iblis? Ngapain? Ya, apa gunanya? Ada Tuhan digodai sama iblis. Itu maksudnya gimana, Cornelius? Nah, iblis itu, Zulkifli, memang iblis itu suka menggoda. Tuhan aja dicobain, Tuhan aja digodain. Karena iblis itu tidak tahu mana Tuhan, mana bukan. Jadi tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Yang disembah adalah batu hitam, Hajar Aswad. Itu kan para jin baik gitu. Udah tahu dia Tuhan, kok dicobain gitu loh. Nah, sama dengan Zulkifli Abbas, ngaku menyembah Allah, tapi saya tanya, di mana Allah? Kamu ketemu Allah? Paham Allah dari mana? Dari Al-Quran. Quran yang mana ayatnya? Nggak bisa tunjukin. Nggak bisa. Ya maaf, ini saya bukan mempermalukan Zulkifli ya. Zulkifli kan sering menjawab An-Nisa ayat 185. Sedangkan An-Nisa itu cuma 176. Jadi yang 9 ayat lagi ditambahin sama Zulkifli. Makanya begitu. Kalau kirim uang bisa dikurangi. Kalau kirim berita, gosip ditambahin. Begitu. Jadi ngapain belajar kitab fikih, kitab kuning? Manfaatnya apa? Menyelamatkan kagak? Justru dinas oleh Al-Quran, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, karena orang sholat itu melakukan perintah kitab kuning itu. Kitab karangan manusia. Disuruh melakukan perintah Allah, malah melakukan perintah agama. Itu yang membuat kalian akan celaka. Tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Orang sholat 5 waktu loh. Kalau orang sholat yang tauhid masuk surga. Orang sholat 5 waktu tidak ada ayatnya masuk surga. Ya, ayat ini sebelum sampai Jawa dari dulu oleh Zulkifli Abbas. Saya tanyakan, di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan mendapatkan surga? Zulkifli Abbas sampai sekarang belum bisa jawab. Sekarang nongol lagi. Terima kasih. Itu aja ya, Jul. Ya, fikih itu kan pengertian orang Arab. Syariat apa? Apa manfaatnya dari syariat itu? Manfaatnya nih, kalau madorotnya sudah kelihatan. Madorotnya itu kan demo-demo, capek-capek, sholat, tapi masuk neraka. Itu madorotnya. Manfaatnya apa? Fikih itu manfaatnya apa coba? Ayo jelasin, Dika. Saya hajar dari ilmu fikih. Ayo jelasin. Ayo jelasin. Manfaatnya fikih untuk kita apa? Arti manfaat itu keuntungannya gitu loh. Itu manfaat. Coba apa keuntungannya buat Indonesia dari hukum fikih? Silahkan jelaskan. Jika isi kandungan di dalam kitab Injil yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu Tuhan, itu intinya jelas. Isi kandungan di dalam Alkitab, Yesus adalah Tuhan, itu intinya, menjelaskan tentang Tuhan. Lalu Dika, saya mau tanya ente, apa isi kandungan kitab kuning Safinatun Najah? Coba jelaskan, apa fungsi dan tujuannya kitab kuning? Bisa nggak jelasin ke saya, Dika? Ini guru nanya nih, kamu jelasin nih, kamu meyakini kitab kuning nih.
Kamu belajar kitab kuning, coba jelasin apa makna atau isi kandungan yang termuat di dalam kitab kuning. Silakan jelaskan, Dika. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa digodai sama iblis? Jawab. Masa iblis nggak tahu sama Tuhan? Guru, Lucifer itu katanya dulunya adalah malaikat. Pasti malaikat selalu berkomunikasi sama Tuhan. Ya guru, gimana nih kronologisnya guru? Aduh, bikin malu bikin malu Dika. Ya guru ya, aduh. Kalau bisa guru itu kalau Ustadz Zuma datang lebih baik guru kabur aja. Guru bukan tandingan Ustadz M. Abbas ya. Itu guru Dika tuh, guru besar Dika tuh. Kalau guru kan guru masih guru ece-ece gitu, masih kecil. Guru TK. Ketahuan Dika. Guru, kalau ada Ustadz Bang Juma kabur aja. Guru bukan tandingan Zulkifli Abbas. Zulkifli Abbas nyungsep, nggak bisa jawab. Pertanyaan saya singkat, di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan dapat upah sorga? Ada nggak ayatnya di Al-Quran? Kan sampai saat ini tidak bisa jawab Zulkifli Abbas, nyungsep. Jadi bukan saya yang mungsep, saya tantang Zulkifli Abbas, bahkan yang lebih daripada dia ilmunya. Ayo. Idih, sombongnya kecek ya. Bukan sombong, tapi Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Karena yang berbicara adalah Tuhan Yesus melalui mulut Muhammad Kece. Makanya Zulkifli Abbas nyungsep dengan Muhammad Kece. Begitu Dika. Walaupun Muhammad Kece mau dijatuhkan di politisi, yang benar tetap akan menang. Walaupun dibikin YouTube kayak apa, penggemar Muhammad Kece tetap banyak. Karena apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece itu real, bukan mengada-ngada, berdasarkan fakta. Bahkan hukum pun tidak bisa menyentuh Muhammad Kece, karena Muhammad Kece menyampaikan kebenaran, bukan hujat. Paham? Muhammad Kece ini menyampaikan kebenaran, bukan menghujat agama manapun. Tapi ini bagi yang cerdas, yang punya akal. Tapi bagi kodok di bawah tempurung ya iyalah, dianggap Muhammad Kece ini menghujat, menghina Nabi. Saya jelaskan kepada publik, tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Apakah ini pertanyaan ini yang saya sampaikan ini menghujat? Tidak. Kalau memang dianggap menghujat, buktikan ayatnya. Apakah Muhammad bin Abdullah bisa menyelamatkan umatnya? Silakan buktikan dalilnya. Ya, kalau bisa membuktikan dalilnya bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya, baru saudara laporkan Muhammad Kece telah menghujat atau memfitnah. Silakan. Ya, saya bukan nantang. Tapi kalau memang benar Anda menganggap Muhammad Kece menghujat, memfitnah, buktikan. Atau nanti di pengadilan buktikannya. Jelas ya, Muhammad Kece mohon maaf. Menegakkan kebenaran bukan hujat. Jangan sampai orang Indonesia terus dibohongin dengan hujatan-hujatan para mualaf. Jadi Muhammad Kece tidak terima masyarakat Indonesia digojok dengan kebohongan. Buktikan Rizik Syihab pembohong. Buktikan katanya fitnah, tidak pakai senjata. Komnas HAM menemukan senjata. Terus sekarang setelah diblokir rekeningnya, terbukti PPATK menemukan berafiliasi dengan teroris. Makanya saya buka di sini agar orang Indonesia ini nyadar dengan Islam, dan tidak ada orang yang diselamatkan oleh Islam. Tidak ada yang diselamatkan oleh agama Islam. Begitu. Saya berani nyatakan, tidak ada orang diselamatkan dengan Islam. Muhammad sendiri tidak bentuk selamat. Masih wallahu alam bisawab. Begitu. Dika.
Kenapa Tuhanmu itu digodai iblis? Itu yang perlu kamu jawab dulu. Ya. Kejadian 49 ayat 24, Tuhan itu gunung batu. Ulangan 4 ayat 24, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Mazmur 56 ayat 4, Tuhan itu maha kuasa. Loh kok Yesus Tuhanmu digodai sama setan? Masya Allah, coba ini kamu jelaskan dulu Cornelius. Kalau mengenai Al-Quran itu kamu gak ada ilmu ke sana dan isi kepalamu tidak akan mampu memuat penjelasan saya tentang itu. Jadi cukup kamu jawab dulu. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan yang asli. Tapi kok Tuhanmu digodai iblis? Itu kenapa ceritanya ada Tuhan digodai iblis? Macam pedagang asongan aja Tuhan kau. Saya Zulkifli tidak akan mengalihkan topik. Yang sangat penting diketahui oleh publik ini adalah orang melakukan sholat, katanya ibadah kepada Allah. Nanti dapat ganjaran. Nah, apa itu ganjaran? Dan di mana ayatnya orang sholat akan dapat ganjaran? Di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga? Karena ini belum dijawab dari dulu. Ya, saya tidak mau dialihkan teks ini. Jawab dulu, di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga, supaya orang yang rajin sholat itu tahu, punya harapan akan masuk surga gitu loh. Ayatnya di mana? Jangan sampai orang yang mengada-ngada. Contoh, 2 kalimat syahadat itu perintah Allah di Al-Quran, padahal di Al-Quran tidak ada 2 kalimat syahadat. Begitu. Contoh lagi, katanya Muhammad bin Abdullah ini akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat. Padahal di Al-Quran tidak ada ayatnya. Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak tahu. Apa yang diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Begitu Zulkifli. Jadi jangan, kalau saya mengikuti pertanyaan kamu akan terperangkap dengan apa yang paradigma yang sudah kamu buat. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Saya ingin menyampaikan bahwa orang sholat 5 waktu itu akan masuk neraka. Sebagaimana ayatnya, fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Disambung surat 19 Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Semuanya umat Islam itu akan mendatangi neraka. Tidak ada pengikut Yesus akan mendatangi neraka. Pengikut Yesus kembalinya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Di situ dikatakan, idh qalati ya Isa inni mutawaffika. Idh qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum. Oh, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, hei Isa dan pengikutnya. Tidak ada kepada Muhammad, hei Muhammad dan pengikutnya. Nggak ada. Muhammad sendiri cuma ditulis 4 kali. 4 ayat di Al-Quran yang sesuai dengan original teksnya. Itu Cuma nyadar ente ini sebentar lagi nih dipanggil corona, lu duluan lu ke neraka, nggak bisa balik lagi. Sekali neraka tetap neraka. Ngeri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak akan mendapatkan yang apa aku janjikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah sekarang, apa gunanya Yesus dicobai iblis? Kedua, mana janjinya Yesus orang yang menyembahnya dijamin surga? Tunjukkan. Kalau janji Allah, ya saya sudah sampaikan
Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan firman Allah di dalam hadits qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu wassalat, dan barang siapa yang melakukan salat, aku berjanji aku akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, sekarang mana janjinya Yesus untuk memasukkan ke dalam surga orang Kristen? Silakan. Dalil sudah saya tunjukkan. Bada'an haddasana Huwat bin Sari al-Masri, haddasana Al-Bari an Dibari bin Af'al bin Silik Alani, haddasani Abin Nafi iyan Abin Sihab al-Ansar, wal Bakhar Said bin Al-Msid ana Abi Kitadah bin Riba' rawa'ana al-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala inni alzam qaumah bi al-salah hamsah marrah fi al-yawm ya wa ana man kan yusana lil waqf fal waqf mataq min anani sa'idu fi al-jannat wa min la yushri lan yanal wa'idat bih. Dalil sudah jelas, jaminan surga bagi orang yang mendirikan sholat. Sekarang kamu tunjukkan dalilnya, orang yang menyembah Yesus dijamin masuk surga. Silakan. Saya sudah dikerjain. Sudah dikerjain. Suaramu jangan sengaja dibuat kayak begitu, Cornelius. Kalau mau kabur, kabur aja, ya. Satu, PR kamu, apa manfaatnya Yesus digodai iblis? Dua, mana jaminan Yesus terhadap penyembahnya, yaitu Kristen? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Nah, saya bergabung di grup ini dibantu oleh Om Mahadewa gitu kemarin. Begitu Bang Juma, mohon maaf saya hanya menyapa Anda. Silakan langsung berdiskusi dengan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Sarip, salam kenal. Alhamdulillah bisa jumpa di sini. Ya, itu ada si Cornelius itu ya, yang manusia yang mengaku setengah manusia setengah Tuhan kata dia. Coba kita lihat dia sejauh mana pemahamannya untuk berasumsi ria. Waduh, saya sudah dikerjain lagi nih. Sudah dikerjain. Udah, jalan. Oke, keluar sampai sini. Dadah. Gak usah dibuat seperti itu, Cornelius. Pura-pura suaranya dihilangin. Sekarang kamu tunjukkan aja mana jaminan Yesus terhadap orang Kristen untuk masuk surga. Tadi saya sudah menunjukkan dalilnya. Jaminan Allah bagi orang yang sholat, yaitu surga tanpa ada keraguan. Sekarang jaminan Yesus bagi penyembahnya mana? Tunjukkan. Gak kedengaran suaramu. Udah ke gereja aja, kumpulin duit buat beli alat baru. Ya, ya guru ya. Udah Jul, gak bisa baca hadis. Gak usah pusing-pusing, maksain. Sampai saya dikerjain, gak ada suaranya, punya HP saya. Harus dimatiin lagi. HP saya harus dimatiin dulu. Baru dinyalain lagi. Dasar manusia-manusia dolim ini. Udah kamu gak bisa. Saya gak mau ditawari hadis itu karangan orang Arab. Kamu sudah dicuci oleh pengetahuan-pengetahuan orang Arab. Gak bakal menang lawan Muhammad Kacek, Zulkifli, nyadar ente. Udah gak bakal menang, ya. Gak dalil muter-muter kayak apa juga. Tetap aja tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Rugi yang membanggakan Muhammad. Begitu Jul. Jadi kamu jangan menyesatkan orang banyak.
Kamu tawar-tawarin hadis. Bacakan hadis. Muhammad kece paham hadis dan bukan. Kamu jangan menipu. Jangan menipu rakyat Indonesia, Jul. Jangan menipu saudaramu sendiri, orang Makassar. Nyadar ente, Jul. Nyadar ente. Aduh. Ya, kamu mau dakwah sendiri. Muhammad kece di-errorkan. Ya, paham saya dikerjain dan tidak. Karena saya pedebat pulung. Tidak pernah error kalau tidak ada yang ngerjain HP saya. Udah, kalau kamu berpedoman ke Quran, Quranlah satu. Ya, karena hadis itu yang akan membawa kamu menyimpang dari Al-Quran. Begitu, Jul. Hadis itu ucapan Rasulullah Muhammad SAW, dan dia adalah junjungan kami. Ya, mau dia apapun yang dia katakan itu benar atau tidak menurut Anda, yang jelas beliau Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kami, menjamin orang-orang yang sholat untuk masuk ke dalam surga. Nah, sekarang junjunganmu adalah Yesus. Tunjukkan mana jaminan junjunganmu kepada orang-orang yang menuhankan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Sekarang saya tunggu, silakan. Kecil. Itu bukannya error. Elunya yang blow on teknologi. Gimana sih Kucuk ini? Nggak ada di sini yang ngejailin Kucuk. Gimana sih Kucuk ini? Itu ente, karena handphone ente mereknya semoga awet. Ganti makanya handphonenya. Jangan merek semoga awet. Salah handphone itu. Wahai teman-teman, kecurangan si Zulkifli Abbas untuk bisa mengeluarkan kalimat kabur-kabur aja. Ternyata handphone saya barusan dierorkan. Emang saya nggak paham apa? Emangnya orang dungu? Saya ini orang cerdas, paham apa yang dikerjain dan tidak. Ya, pakai aplikasi. Sekarang zaman canggih. Ya, pengen bikin kalimat kabur-kabur aja, nyungsep, padahal dirinya sudah nyungsep. Makanya dierorkan saya, biar dia seenaknya ngomong. Menang juga percuma, hasil curang. Ya, kamu belum pernah menjawab, sudah 3 bulan ini. Di mana ayatnya orang sholat akan mendapatkan upah surga? Sholat 5 waktu loh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di mana ayatnya orang itu akan mendapatkan surga? Kasihan orang sholat, udah capek-capek sholat, masuk neraka itu loh. Jadi harus punya pri kemanusiaan. Kasihan, jam sekian harus sholat, pagi-pagi bangun tunggang-tunging. Mati masuk neraka, kan kasihan. Maka saya tanya ayatnya, di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga? Coba Zulkifli tunjukkan ayatnya. Jangan dialihkan kemana-mana dulu. Ayo jawab dulu pertanyaan Muhammad kece. Katanya kamu jago. Katanya kamu di Islam itu jago. Islam gitu katanya sempurna. Kok Al-Quran sudah sempurna, kok diubah-ubah pakai hadis sih? Nyadar enggak ente Jul? Oke, segini aja Jul ya. Dasar Bahlul, otak bocor. Masa iya saya yang kerjain HP-mu? Kamu di mana, aku di mana, HP-mu di mana, saya di mana, dasar dodol. Makanya kurangi makan anjing, Cornelius, ya. Saya dengar-dengar kamu juga sering tidur sama babi. Kurangi dong, ya. Nggak bagus itu tidur sama babi, otakmu jadi error kayak gini. Saya sudah tunjukkan dalilnya. Allah berfirman, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Saya sudah tunjukkan, saya sudah tuliskan, saya sudah bacakan. Kurang apa lagi? Sekarang tugasmu tunjukkan dalilnya. Yesus junjungan kau itu, sembahan kau itu, menjamin surga bagi penyembahnya seperti kamu, Cornelius. Tunjukkan sini mana dalilnya, silakan. Aduh, guru, jangan jadi tukang fitnah. Ya,
kalau Dika dengar nih, Ustadz Zuma itu ya nge-PN-nya sambil jalan kaki, nggak ngeliat tuh nada-nada bicaranya tuh. Ya, bagaimana dia mau merusak HP-nya guru? Ya, cuman gurunya aja yang HP-nya awet selamanya gitu kata Kang Dewa. Ya guru ya, intelektual lah sedikit guru, jangan jadi tukang fitnah. Malu, ya. Jul. Berarti kamu diatur oleh Muhammad, oleh manusia. Berbeda, orang Kristen itu diaturnya oleh Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen punya jaminan untuk masuk surga karena kata Tuhan. Sedangkan kamu mengandalkan kata Muhammad. Muhammad itu manusia biasa. Gak mikir ya. Orang kok mau didongengin itu. Muhammad sendiri mati di Madinah, kuburannya, di Masjid Nabawi. Kok dibangga-banggain gitu loh. Lebih baik mengikuti kata manusia atau kata Tuhan? Kalau saya sih lebih baik mencari kata Tuhan. Kok sudah nggak nyadar-nyadar loh, hadis itu kan perkataan Muhammad, berarti perkataan manusia. Emangnya surga milik Muhammad? Aduh, Muhammad sendiri belum tentu masuk surga, kok diyakini Muhammad masuk surga, kan aneh. Memuji Muhammad katanya mau masuk surga, aneh bener. Ini gimana pikirannya ya? Kok begitu terselubung ya mata hatinya? Bener-bener kegelapan ini Zulkifli Abbas ini. Kok diandelin itu Muhammad yang enggak. Muhammad sendiri berkata, aku tidak tahu nasibku dan nasibmu. Kok dipercaya? Nasib. Surganya Muhammad itu karena kawin 13 kali. 13 orang itu yang dikawin resmi, belum yang enggak resmi. Surganya itu persetubuhan, itu surganya Muhammad. Yang paling muda, istrinya namanya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, perawan ting-ting, dikawinnya umur 6 tahun. Nabi contoh ahlakul karimah tuh begitu. Yang ahlakul karimah itu yang Nabi yang bisa ngawini anak umur 6 tahun itu ahlakul karimah. Karena yang lain-lainnya janda-janda. Khadijah janda 2 kali. Gitu, ketiga Muhammad. Jelas ya? Aduh, Zulkifli. Iya, coba kamu tunjukkan mana jaminan Yesus terhadap penyembah-penyembahnya, terhadap Kristen. Mana jaminannya? Tunjukkan ucapan Yesus itu di mana adanya. Silakan. Zulkifli Abbas ini benar-benar orang kampung ya, tidak paham zaman canggih. Zaman canggih itu bisa meledakkan bom dari jarak jauh, bisa mengerorkan handphone dari jarak jauh, bisa berbicara dengan orang Amerika. Ini zaman modern. Kamu juga bisa berbicara dengan saya, bisa jelas kedengarannya. Ini zaman modern. Zulkifli itu otaknya di mana? Makanya kalau kamu orang Islam, tidak boleh pakai menggunakan peralatan yang berasal dari kafir, supaya kamu tidak error. Minum air kencing onta tuh yang alami. Jangan pakai HP, karena HP ini produk orang-orang kafir. Paham, Jul? Aduh, error kamu ini. Kamu mengatakan berdalih, siapa yang ngerjain saya di mana? Ya, ketinggalan zaman. Berarti kamu otaknya masih badik ya, menggunakan pakai badik keselamatannya ya, bukan mengandalkan Tuhan. Makanya Jul, nyadar dikit. Zaman sekarang itu zaman modern. Berbicara itu harus didukung dengan dalil, dengan ayat-ayat. Jangan asal ngomong, muter-muter ayat. Itu kan menipu dirimu sendiri, Jul. Kasihan Zulkifli Abbas. Mau mengelak, oh siapa yang ngerjain? Ya teman kamu lah, bagian IT, paham ini.
Ya, jangankan masalah ini, mencuri password aja pada bisa. Password YouTube, password segala macam ada. Saya paham itu. Cuman kan saya tidak mau melakukannya karena itu kedoliman. Saya tidak mau dolim. Saya takut sama Tuhan. Bagi kelompok Zulkifli yang tidak takut Tuhan, ya apapun dibuat supaya menang dalam perdebatan. Dierorkanlah punya saya. Ya, paham saya kalau ada yang ngerjain. Jangan menganggap saya orang bodoh. Saya tahu apa yang dikerjain dengan tidak. Apa normal dengan tidak saya paham. Jojo, jangan mengelak lah. Kayak anak kecil. Lihat, saya bisa berbicara di depan orang Amerika. Di depan matanya orang Amerika. Di depan dekatnya. Itu zaman canggih sekarang. Lu gak bisa beralasan. Saya di mana kamu mengerorkan. Lah, Zulkifli. Coba belajar dikit dulu lah. Ya, jangan bohongin orang. Oke, makasih. Ini mau mengalihkan topik ceritanya. Lalu ke error dijadikan kesempatan. Oh, udah paham lah. Memang kamu udah nggak bisa jawab pertanyaan Muhammad kece. Ya, udah nyungsep. Nyungsep loh. Gak usah jualan pantat ayam, Cornelius. Gak percuma. Percuma kamu ngomong kayak gitu. Mana ada saya bisa buat HP-mu error dari sini. Dasar bahlul. Awas. Nah, sekarang coba kamu buat error deh HP saya nih. Mumpung saya lagi di daerah nih. Artinya jaringan saya ini kan timbul tenggelam. Coba kamu bikin error deh biar yang jadi saksi di sini. Dasar bahlul. bikin lucu-lucuan aja kamu itu. Sekarang jawab aja, mana jaminan Yesus terhadap penyembahnya? Tunjukkan. Ayo. Mana jaminannya? Kalau Yesus kan menjamin murid-muridnya jelas. Hidup kekal itu adalah jika kamu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku cukup sebagai utusannya. Itu jaminan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Nah, jaminannya kepada Kristen, jika kamu menyembahku, menuhankan padaku, kamu akan kujamin masuk surga. Mana? Tunjuk dalilnya. Saya tunggu sambil makan kuaci. Orang Kristen itu mendapat petunjuk dari Alkitab, bukan dari komik Arab. Makanya orang yang percaya Yesus itu yakin dapat harapan, dapat kebebasan, dapat jaminan. Sebagaimana dikatakan surat Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Itu jaminan. Ayat yang keenam. Jaminan. Mengikut Yesus pasti masuk surga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu menyatakan jaminan. Tidak ada keselamatan melalui orang lain. Muhammad tidak bisa menyelamatkan karena tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Muhammad sendiri tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu didoakan oleh umatnya siang dan malam. Terbukalah Zulkifli Abbas. Buka mata hatimu. Dengar ini kebenaran. Di dalam Islam tidak ada keselamatan. Orang Islam akan rugi permanen di akhirat. Orang Islam akan rugi permanen di akhirat. Karena tidak ada ayat satupun yang menyatakan orang sholat akan masuk surga. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan di Al-Quran Muhammad bin Abdullah masuk surga. Atau kembali kepada Allah. Tidak ada ayatnya. Berbeda dengan Isa Al-Masih. Ada ayatnya yang menyatakan Isa Al-Masih kembalinya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Itu pasti. Haleluya. Zulkifli. Oke, saya akhiri dulu. Karena sudah dikerjain tadi. Udah kesel saya. Ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan, yang kasar, yang tidak sopan. Saya mohon maaf Zulkifli Abbas dan teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gak usah berasumsi. Ya, jualanmu nggak laku. Mending kau
walaupun jual gratis, nggak ada yang laku, nggak ada yang mau beli. Ajaran pagan kayak gitu siapa yang mau? Ya, sekarang kamu buktikan aja jaminan Yesus buat yang menyembah dirinya itu mana? Tunjuk, nggak usah asumsi ria kamu. Tunggu ya. Jangan melebar, Kucluk, gue tahu lu modus, lu gue tahu, lu jangan melebar dulu. Ya, jawab tuh, Jul tuh. Jawaban pertanyaan Jul lu jawab. Lu malah melebar ke bom segala macem. Masalah teknologi, nuduh-nuduh orang ngerjain lu. Siapa yang mau ngerjain gitu loh? Siapa yang mau ngerjain lu? Lu kan udah dapat perpuluhan, beli dong HP Apple teh apa kek. Ini kamu beli handphone merek apa tuh? Hah? Infinix kamu? Atau kamu beli ini apa? Handphone Mito? Bukan bang, HP-nya itu terbuat dari kayu, mereknya Planton. Berapa kali sudah dijelaskan M. Kucluk, Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk ke surga. Allah berfirman, wahai Muhammad, dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang sudah dapat garansi jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ada satu riwayat yang menceritakan ketika Nabi Muhammad itu sekarat, hendak dicabut nyawanya, Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, padahal dirinya sudah dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi Muhammad pikirkan adalah umatku, umatku, umatku. Bagaimana nasib umatku nanti? Kemudian malaikat Jibril berucap kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, ya, seluruh manusia manapun juga, sebelum kaki Nabi Muhammad SAW menginjakan kaki ke dalam surga lebih dulu. Bayangkan tuh Kucluk, ya. Dan surga diharamkan bagi seluruh agama manapun juga, bagi seluruh agama manapun juga, sebelum seluruh umat baginda Nabi Muhammad masuk semua ke dalam surga. Paham? Kucluk. Nah lu bani mana? Bani mana lu? Kita yang tiap hari sholat, bersujud kepada Allah, bersedekah, berpuasa, menunaikan yang namanya pergi ke tanah suci. Ke tanah suci taruhlah nggak bisa, tapi kan setidaknya bisa ke Tanah Abang, beli baju buat lebaran. Belum tentu kita masuk ke surga, ya. Belum tentu rahmat Allah lah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Gimana sama ente yang menuhankan manusia? Kucul. Satu lagi pesan gue ya, dari pesan gue buat lu M. Kucluk. Gue pribadi mengapresiasikan lah lu sebagai murtadin. Itu bagus walaupun itu abal-abal gitu. Gue lagi bikin satu grup di mana lagi mengumpulkan dana. Insya Allah dana itu akan dikasih sama dewa semua. Tujuannya itu untuk beli air raksa. Di mana ntar ketika lu meninggal dunia, gua rencana mau ngeraksa, mau gua rendengin sama Firaun lu. Diabadikan lu ya. Mudah-mudahan. Dia udah kabur deh. Udah kabur dia. Kalau ditanya mengenai mana jaminan Yesus kepada orang Kristen, pasti dia kabur. Ini udah berapa kali. Jadi lain kali kalau dia muncul, itu aja kasih terus pertanyaan. Mana jaminan Yesus kepada penyembah-penyembah Yesus? Ada nggak? Nah, pasti dia kabur tuh. Ini sekarang dia kabur lagi.